إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufik yang terus-menerus Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang insya Allah penuh dengan kebaikan, di mana kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah. Kita memperdalam akidah kita, akidah tauhid. Kita mengenal perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah kita, baik itu berupa kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, ataupun perkara-perkara lain yang bertentangan dengan akidah, yang semuanya itu adalah perkara-perkara yang sangat kita butuhkan agar kita bisa beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena sungguh akidah itu merupakan landasan, pondasi untuk menguatkan bangunan amalan kita di dalam agama ini. Apabila pondasinya itu rusak, maka tentunya bangunan yang dibangun di atasnya akan tidak menjadi kuat, akan menjadi tidak kuat, bahkan mudah runtuhnya. Akan tetapi tatkala pondasi itu adalah pondasi yang kuat, kokoh, berada pada jalurnya, maka insya Allah bangunan yang terbangun di atasnya juga demikian akan menjadi bangunan yang kokoh dan bisa ditinggikan setinggi-tingginya. Tapi kalau pondasinya adalah pondasi yang rapuh, maka bangunan itu tidak akan mungkin bisa ditinggikan setinggi mungkin. Bahkan mungkin hanya beberapa tingkat saja sudah roboh. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana di masa ini kita bisa mempelajari agama dengan mudah, dengan keadaan yang aman seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian fasilitas-fasilitas untuk mempelajari agama juga tersedia dengan sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak dan mudah untuk kita jangkau. Maka hendaknya kita syukuri hal itu dengan kita benar-benar memanfaatkannya dan menguatkan semangat kita agar kita tidak menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah buka tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur, mau untuk berusaha memperbaiki diri-diri kita, karena dengan dimulai dari niat yang tulus, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kekafiran, di mana penulis menjelaskan tentang hakikat kekafiran, yaitu lawan dari keimanan. Yang kemudian beliau juga menjelaskan kekafiran itu ada dua macam, kekafiran yang besar dan kekafiran yang kecil. Kekafiran yang besar itu adalah
kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan itu disebutkan ada 5 macam di antara bentuk-bentuk kekafiran yang tergolong kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, yaitu berupa mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mendustakan ajaran Islam ini, atau kekafiran yang berupa keengganan, ketidakmauan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kekafiran yang berupa keraguan terhadap perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Kemudian yang keempat adalah kekafiran yang berupa i'rad, yaitu berpaling, ya, tidak mau menggubris, tidak mau memperhatikan sama sekali tentang agama. Dan yang terakhir adalah kekafiran yang berupa kemunafikan, yang ini nanti akan kita pelajari lebih dalam pada kesempatan malam hari ini. Kemudian ada kafir yang kecil, kekufuran yang kecil, yang itu pada hakikatnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang besar yang tidak sampai pada derajat mengeluarkan dari Islam, yang biasanya hal itu dosa-dosa yang disebutkan penamaannya dalam syariat sebagai dosa kekafiran, tetapi ketika kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, maka dosa tersebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam, sehingga dosa tersebut disebut dengan dosa kufur kecil, ya, kekafiran yang kecil. Baik. Kemudian pada malam hari ini, setelah kita selesai mempelajari tentang al-kufur, yaitu kekafiran, maka kita akan berlanjut mempelajari tentang penyimpangan yang berikutnya, atau perkara yang bertentangan dengan akidah tauhid yang berikutnya, yaitu an-nifaq. Pada pasal yang keempat, al-faslur rabi' an-nifaq, yaitu kalau kita artikan biasanya apa? Kemunafikan, ya. Kemunafikan. Kita akan mempelajari di dalam pasal yang keempat ini tentang ta'rifuhu wa anwa'uhu, definisi kemunafikan dan macam-macam kemunafikan. Taib. Adapun ta'rifuhu, adapun definisinya, maka disebutkan di sini oleh penulis seperti biasa, beliau menyampaikan definisi secara bahasa terlebih dahulu. Baru setelah itu beliau akan menyampaikan definisi secara istilah syar'i. Beliau mengatakan an-nifaqu lughatan, nifaq secara bahasa masdaru nafaqa, ya. Dia adalah bentuk masdar dari fi'il nafaqa. Ya, ini bagi yang mempelajari bahasa Arab insyaallah paham, ya. Ada kata yang disebut dengan masdar. Kalau dalam tasrifan itu biasanya setelah penyebutan fi'il, ya. Jadi bentuk masdar dari fi'il nafaqa. Nafaqa dia mengikuti wazan fa'ala. Kalau ditasrif maka ada fa'ala yufa'ilu fi'alan mufa'alatan, ya. Sehingga dikatakan di sini yuqal nafaqa yunafiqu nifaqan munafaqatan. Ini tasrifannya seperti itu, ya. Di sana kita lihat ada kalimat nifaqan. Jadi masdarnya itu ada dua, nifaqan sama munafaqatan. Nafaqa yunafiqu, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Ini masdar yang pertama, ini masdar yang kedua, ya. Jadi masdarnya ada dua. Nah, yang biasa digunakan dalam istilah syar'i adalah kalimat nifaq, bukan munafaqah, ya, nifaq. Wa huwa ma'khudun minan nafiqa. Adapun secara makna, kalau tadi secara susunan kata, ya, susunan kata maka berasal dari masdar dari fi'il nafaqa. Sekarang secara maknanya apa? Wa huwa ma'khudun minan nafiqa. Dia diambil dari kata nafiqa. Dari kata nafiqa. Apa itu nafiqa? Dia adalah ahadi makharijil yarbu' min juhrihi. Ahadi makharijil yarbu' min juhrihi. Salah satu tempat keluarnya binatang yarbu'. Saya nggak tahu penerjemahannya binatang yarbu' ini, ya. Binatang yarbu' ini kalau saya lihat di Wikipedia itu bahasa apa? Lupa saya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jerbua tulisannya gitu, ya. Ada yang tahu nggak? Yarbu. Jadi dia itu mirip tikus, mirip kanguru, mirip kelinci. Mirip tiga binatang ini. Ya. Mirip tikus, bentuknya apa namanya? Kepalanya mirip tikus, ya kan? Buntutnya juga, ekornya juga mirip tikus, panjang gitu kan. Tapi dilihat dari tangan kakinya mirip kanguru.
tangan depannya kecil, kakinya panjang, kaki yang belakang itu panjang. Dilihat dari telinganya mirip kelinci, sehingga ini binatang yang mirip dari tiga binatang tersebut. Dia hidupnya di semacam di padang pasir gitu ya, di tanah lah, dan dia suka membuat lubang di tanah untuk tinggal. Jadi kalau antum mau cari tahu ya sekarang mudah ya, tinggal Google ketik aja di Google atau di alat pencarian apapun gitu ya, tulis kalimat ini al-yarbu, nanti keluar binatangnya seperti apa, bukan keluar dari HP antum, bukan. Nanti antum takut kalau keluar dari HP ya. Jadi dia biasanya tinggal di dalam tanah sehingga dia memiliki lubang-lubang gitu kan. Nah, yang disebut dengan nafiqah adalah salah satu tempat keluarnya yarbu min juhrihi, dari liangnya. Jadi liangnya itu dia punya pintu keluar banyak, nggak cuma satu ya. Nah, salah satunya disebut nafiqah. Fa innahu idza tuliba min makhrajin haraba ilal akhar. Dia itu kalau dicari ya, dicari atau pokoknya dicari gitu ya, mau ditangkap dari salah satu lubang yang ada, maka dia akan keluar dari lubang yang lain. Kemudian dia dikejar ke sana, mau ditangkap, dia masuk lagi keluar lubang yang lain, terus kayak gitu. Nah, ini lubang binatang yarbu, namanya apa? Nafiqah. Taib. Haraba ilal akhar wa kharaja minhu. Dia akan lari kepada lubang yang lain dan akan keluar dari lubang tersebut. Nah, jadi ini lubang-lubang pintu keluarnya binatang yarbu. Ini kata nafiqah pada asalnya itu. Waqil, dan dikatakan, ada yang mengatakan kata nifaq ini maknanya itu bukan diambil dari kata nafiqah, tetapi diambil dari kata nafaq. Huwa minan nafaq, dari kata nafaq. Wa huwa sirbu alladhi yustataru fihi, yaitu asirbu, semacam terowongan, goa atau terowongan ya, yang digunakan untuk bersembunyi, ya. Kita lihat dari makna-makna ini, makna asal dari kalimat nifaq, dia mengandung makna sesuatu yang tempat yang tersembunyi, untuk menyembunyikan diri, atau dia itu memiliki dua lubang yang berbeda, yang satu untuk keluar kemudian dicari ternyata dia keluar dari lubang yang lain. Artinya ada sesuatu makna yang yang dia itu berusaha untuk menyembunyikan diri dan mengelabuhi yang lain dari tempat yang dia miliki. Nah, demikian pula kemunafikan. Nanti kita akan mendapatkan ada hubungan makna yang sama seperti ini, di mana orang yang munafik itu orang yang mengelabuhi orang lain dengan apa yang dia tampakkan secara lahiriah, sedangkan dalam batinnya dia menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Itulah kemunafikan. Jelas ya? Jadi memang ada hubungan secara makna dari kata bahasa, dari kata ini secara bahasa dengan kata ini yang digunakan dalam istilah syar'i. Baik. Lalu kemudian di sini penulis Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang penggunaan kata nifaq di dalam istilah syar'i. Ketika datang kata nifaq di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, itu maksudnya apa? Maka inilah yang akan dijelaskan oleh beliau. Wa aman nifaqu fi syar'i, adapun kata nifaq menurut syariat, jadi menurut penggunaan bahasa syariat gitu ya. Kata nifaq itu maknanya adalah fa ma'nahu, maka maknanya adalah izharul islami wal khairi wa ibtanul kufri wasyarri. Menampakkan Islam dan kebaikan dan menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Menampakkan Islam dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Ini definisi yang sangat ringkas, sangat mudah untuk diingat-ingat, dan insya Allah ini sudah mencakup semua jenis kemunafikan. Karena nanti akan ada penjelasan di bawah ya nanti ya tentang macam-macam kemunafikan. Itu ada kemunafikan yang disebut sebagai kemunafikan yang besar, nifakun akbar atau nifakun i'tiqadi, dan kemunafikan yang kecil, nifakun asghar atau nifakun amali. Ya.
Yang mana kemunafikan yang besar itu tentunya aslinya orang tersebut adalah kafir, bukan termasuk bagian dari Islam, ya. Sedangkan kemunafikan yang kecil itu orangnya itu masih muslim, tetapi dia melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang munafik, ya. Jadi kemunafikan yang besar itu adalah aslinya orang kafir. Adapun kemunafikan yang kecil itu dia adalah orang yang masih muslim tetapi melakukan amalan-amalan kemunafikan, ya. Nah, definisi ini sudah mencakup dua hal tersebut. Kalau kita perhatikan bagian pertama dari definisi, yaitu izharul Islam wa ibtanul kufri, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, maka ini adalah bagian dari definisi dari kemunafikan yang besar, ya. Seseorang menampakkan dirinya sebagai muslim tetapi ternyata batinnya, ya, di dalam hatinya itu sesungguhnya dia adalah orang yang kafir, mungkin dengan dia mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam, atau mungkin dengan keraguannya terhadap ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, atau mungkin dia itu tidak suka dengan agama Islam, membenci agama Islam ini, membenci kemenangan agama Islam, ya. Ini adalah kemunafikan yang besar, yang hakikatnya orang itu menampakkan Islam dan dia menyembunyikan pada dirinya itu kekafiran, ya. Adapun bagian yang kedua, yaitu izharul khairi wa ibtanus syarri, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, maka ini bisa mencakup kemunafikan yang kecil. Seperti seseorang yang secara lahiriahnya tampak dia adalah orang yang amanah, tampak dia adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh dengan pakaiannya baju takwa, ya kan, memelihara jenggot, celananya cingkrang, suka senyum, tapi ternyata ketika diberi amanah dia berkhianat. Nah, ini kan sebuah hal yang merupakan bagian dari kemunafikan. Sebagaimana dalam hadis, di antara ayatul munafiqin salasun, ya kan, ada tanda kemunafikan ada 3, di antaranya idza tumina khan, jika dia itu dipercaya maka orang itu khianat, kan gitu. Nah, maka yang seperti ini kan berarti dia menampakkan dirinya sebagai orang yang baik tetapi sebenarnya menyimpan keburukan, ya kan. Nah, maka ini definisi ini sudah mencakup ini kemunafikan yang besar dan juga kemunafikan yang kecil. Maka ini definisi yang saya lihat cukup bagus, ya, yaitu izharul islami wal khairi wa ibtanul kufri wasyarri. Definisi kemunafikan yang sudah mencakup semua jenis kemunafikan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, summiya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhara. Kemunafikan itu disebut demikian karena orang yang munafik itu masuk di dalam syariat ini dari satu pintu dan dia keluar darinya, yakni keluar dari syariat dari pintu yang lain, ya. Dia masuk ke dalam syariat ini dari pintu lahiriah, dari pintu secara lahiriah, tetapi dia sebenarnya keluar dari syariat dari pintu batinnya, ya. Nah, dari penjelasan kalimat ini oleh Syekh nampak, ya, ada hubungan keterkaitan makna istilah syar'i dari kata nifaq dengan makna nifaq dari asal bahasanya, ya kan. Asal bahasanya tadi salah satu lubang keluarnya binatang yarbu, ya kan? Dia masuk dari satu pintu kemudian keluar dari pintu yang lain, kan sama, ya. Nah, sama di sini orang yang munafik demikian. Dia masuk Islam dari satu pintu, ternyata dia keluar dari pintu yang lain, keluar dari Islam dari pintu yang lain. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya. Dia melaksanakan sholat, iya. Saya katakan melaksanakan sholat, iya. Tapi dia ternyata keluar dari pintu yang lain, keluar dari keyakinannya itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan dalam Islam. Dia ternyata mendustakan Rasul alaihi wasallam, ya. Dia ternyata membenci kemenangan agama Islam, dia menyukai agama selain Islam dan lain sebagainya, ya. Masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain. Baik, wa ala dzalika nabbaha Allah taala biqaulih. Dan atas hal itu, terhadap hal tersebut Allah taala telah memberikan tanbih, memberikan peringatan. Ini bahwasanya orang-orang yang munafik itu sebenarnya mereka telah keluar, ya, telah keluar dari syariat, ya. Dengan firman-Nya biqaulihi, dengan firman-Nya innal munafiqina humul fasiqun,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Apa maknanya orang yang fasik? Ai al-kharijuna minasyar'i. Orang yang fasik itu maknanya orang-orang yang keluar dari syariat. Orang-orang yang keluar dari syariat. Artinya apa? Kalau dia keluarnya secara menyeluruh dari agama ini, maka dia adalah kemunafikan yang besar, ya. Dia tidak beriman sama sekali. Atau mungkin keluar dari syariat, dari sebagian syariat, yaitu ketika orang itu adalah orang yang munafik nifaq asghar, ya. Taib. Intinya bahwasanya dia orang yang munafik ini dikatakan munafik karena apa? Dia telah keluar dari syariat, imma bil kulliyah, bisa secara menyeluruh atau secara juz'iyah, secara parsial. Ya, yang menyeluruh itu berarti apa? Dia kemunafikan yang besar, aslinya dia adalah orang yang kafir, ataupun secara parsial, secara sebagian, maka dia adalah kemunafikan yang kecil, yang dia masih digolongkan sebagai orang yang muslim. Nah, sampai sini difahami? Jelas ya? Baik, ini tentang pengertian kemunafikan, dan nanti akan lebih jelas lagi ketika kita mempelajari tentang anwa'un nifaq, macam-macam kemunafikan. Karena di sana akan ada contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis yang sekaligus membedakan mana kemunafikan yang merupakan kemunafikan yang besar, yang pemilik sifat kemunafikan ini aslinya bukan orang Islam, dan mana yang kemunafikan itu kemunafikan yang kecil, yang pemiliknya itu masih dikatakan sebagai orang yang muslim. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Baik, kemudian tentang bahaya kemunafikan, maka penulis di sini mengatakan wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Allah telah menjadikan orang-orang munafik itu lebih buruk daripada orang-orang yang kafir. Dan tentunya ketika dikatakan seperti ini, konteksnya adalah kemunafikan yang besar, ya, kemunafikan yang besar. Maka Allah telah menjadikan orang-orang munafik yang tulen, ya, yang asli benar-benar munafik, itu lebih buruk daripada orang yang kafir. Walaupun keduanya sama-sama apa? Sama-sama kafir. Ya, keduanya sama-sama kafir, tetapi orang yang munafik itu Allah Ta'ala jadikan dia lebih buruk daripada orang-orang yang kafir secara terang-terangan, ya. Dan Allah telah mengatakan, ya, bukti bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan orang yang munafik ini lebih buruk daripada orang yang kafir, yaitu dari sisi hukumannya nanti di akhirat. Allah menjadikan hukuman orang yang munafik itu lebih berat daripada hukumannya orang yang kafir secara terang-terangan. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka akan berada di dalam ad-dark, yang paling rendah dari neraka. Ad-dark itu apa? Ad-dark itu lawan dari darajat. Dark itu adalah darokat. Darokat itu bagaimana? Tingkatan yang ke bawah arahnya. Kalau tingkatan yang ke atas namanya darajat, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tempat yang kemudian bertingkat ke atas, ya kan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai ke atas, maka namanya apa? Darajat, tingkatan yang ke atas. Tapi kalau tingkatannya itu sifatnya ke bawah, dari dasar kemudian lebih bawah lagi, namanya darokat. Ya, dan yang paling dasar namanya ad-darkul asfal. Apa ya dalam bahasa kita apa? Hah? Tingkat yang ke atas sama yang bawah namanya juga tingkat juga ya, sama ya. Adanya di kalau bangunan biasanya apa? Basement ya. Basement itu cuma paling dasar satu tok ya, nggak sampai ke bawah lagi ya, nggak? Ya. Baik. Yang jelas ini adalah tingkatan neraka yang paling dasar. Tingkatan yang neraka yang paling dasar. Jadi kalau kita mau membayangkan, yang bayangkan itu kayak lautan itu kan, lautan itu, maka yang tepian itu kan dangkal, ya enggak? Semakin ke tengah semakin dalam, ya kan? Nah yang paling dasar itulah yang paling berat. Kalau itu neraka, gitu ya. Nah, itulah ad-darkul asfal. Jadi dasar yang paling dalam dari neraka. Ya, dasar yang paling dalam dari neraka. Nah. Ini lihat, neraka kita tahu dia itu seperti tadi saya sampaikan bertingkat-tingkat tapi ke bawah, ya kan? Ada yang dangkal, ada yang lebih dalam lagi sampai yang paling bawah. Dan ternyata
yang paling bawah itu tempatnya adalah tempat untuk orang-orang yang munafik. Menunjukkan bahwasanya orang kafir yang terang-terangan, ya, dibandingkan dengan orang munafik yang tulen, ya, maka lebih buruk yang mana? Kalau demikian berarti jelas lebih buruk orang munafik yang tulen dibandingkan orang yang kafir secara terang-terangan, kan gitu. Karena hukumannya jelas lebih berat. Nah, namun mungkin ada orang yang bertanya, kenapa kok orang yang munafik itu hukumannya lebih berat dibandingkan orang yang kafir terang-terangan? Ya kan? Kenapa orang yang munafik itu lebih buruk daripada orang yang kafir terang-terangan? Bukankah orang yang munafik itu ada nilai kebaikannya? Ya enggak? Dia menampakkan apa? Islam. Menampakkan Islam, mengucapkan kalimat syahadat, sedangkan orang kafir enggak. Kan ada nilai kebaikan, ya enggak? Ini nilai kebaikan enggak? Kan gitu ya? Secara zahir seperti itu. Memang betul itu adalah seakan-akan nilai kebaikan, tetapi itu adalah tipuan semata. Tipuan semata, ya kan? Tipu daya mereka yang mereka lakukan untuk mengelabui kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu, dan bisa jadi mereka akan ikut-ikutan perilaku orang-orang munafik sehingga bisa menjadi lebih buruk. Dan itu nyata, ya. Keburukan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin disebabkan oleh kaum munafikin, ya kan, itu jauh lebih besar daripada keburukan yang disebabkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu karena mereka jelas-jelas kafirnya itu nyata, kelihatan gitu ya, kaum muslimin itu akan menganggapnya sebagai musuh semua, ya kan? Itu musuh kita, kan gitu kan? Orang kafir semuanya paham kalau mereka itu musuh, kan gitu. Sedangkan orang munafik bagaimana? Kaum muslimin menganggapnya sebagai saudara, padahal secara hatinya, batinnya orang munafik itu memusuhi Islam. Nah, ini kan berbahaya. Musuh dalam apa namanya? Selimut, ya kan? Musuh dalam selimut lebih berbahaya, ya kan? Daripada musuh yang langsung menghadapi kita terang-terangan, kan gitu. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan tentang orang munafik, ya, di dalam surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berupaya untuk menipu daya Allah, berupaya untuk menipu Allah dengan perilaku mereka yang menampakkan diri sebagai orang yang beriman, menampakkan diri sebagai muslim, ya kan, ikut bersyahadat, ikut melaksanakan sholat, ya, walaupun malas-malasan, tapi sebenarnya mereka itu berusaha untuk membuat makar, untuk merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam. Mereka ingin menipu Allah, tapi apalah daya, ya kan? Yang ditipu itu adalah zat yang maha mengetahui, yang maha kuasa. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa huwa khadi'uhum, bahkan Allah lah yang akan membalas tipuan mereka. Allah akan membalas tipuan mereka. Sehingga di antara bentuk Allah Ta'ala membalas tipuan mereka nanti di akhirat. Di akhirat nanti ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, Allah awal mulanya mengumpulkan mereka, orang-orang munafik bersama kaum muslimin, bersama kaum mukminin. Iya, dikumpulkan bersama kaum mukminin agar mereka merasa aman, ya kan? Seakan-akan kita akan selamat sebagaimana orang yang beriman selamat, kan gitu. Sampai akhirnya Allah Ta'ala membentangkan sirat, ya, di antara di atas neraka jahanam untuk dilewati oleh orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Dan Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman untuk bisa melewati sirat tersebut. Kemudian orang-orang munafik awalnya diberi cahaya, namun kemudian dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahayanya. Awalnya mereka diberi istilahnya semacam kabar gembira, mereka itu akan sama-sama dengan kaum mukminin. Tapi ternyata Allah Ta'ala memadamkan cahaya mereka, ya, cahaya mereka padam, sehingga mereka pun akhirnya berkata kepada kaum mukminin, unzuruna naqtabis min nurikum, wahai kaum mukminin, tunggu kami ingin ngambil manfaat dari cahaya kalian. Namun setiap orang itu cahayanya sendiri-sendiri, tidak bisa diambil oleh orang lain, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka mereka mengatakan, irji'u wara'akum faltamisu nura, kembalilah kalian ke belakang sana, silakan cari cahayamu sendiri. Sehingga akhirnya faduriba bainahum bisur,
kemudian dibuatlah apa? Pagar antara kaum mukminin dengan orang-orang munafik. Ya. Dari situlah Allah Ta'ala memisah antara orang mukmin dengan orang munafik, sehingga mereka menjadi orang yang jelas-jelas celaka dan mereka menyesali perbuatan mereka. Namun itu adalah akibat dari apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu yukhadi'unallah, dan Allah Ta'ala membalas tipuan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10, dan ini dalam surat Al-Baqarah ini Allah Ta'ala, kalau kita lihat ya, dalam surat Al-Baqarah menyebutkan 3 golongan manusia. Yang pertama disebutkan adalah orang-orang yang beriman dalam 4 ayat pertama. Dalam 4 ayat pertama setelah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ayat pertama itu kan. Kemudian ayat kedua, 3 dan 4 dan 5 ini untuk menyebutkan orang-orang mukmin. Setelah itu ayat ke-6 dan ke-7 ya, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang kafir. Disebutkan hanya 2 ayat saja. Baru setelah itu mulai dari ayat yang ke-8 sampai berapa? 20 atau 19 ya. 20 atau 19. Itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang munafik dengan sifat-sifat mereka. Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu memang orang-orang yang perlu diwaspadai. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan orang kafir hanya cuma 2 kali saja, 2 ayat saja dalam awal surat Al-Baqarah, ya kan. Lalu kemudian menyebutkan tentang orang munafik dan sifat-sifatnya berapa ayat? Belasan ayat setelahnya, belasan ayat, ya kan. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan ada satu surat khusus disebut dengan surat Al-Munafiqun di juz yang ke-28. Dan bahkan Allah Ta'ala menjadikan surat At-Taubah ya, surat Al-Bara'ah ataupun At-Taubah ini, di sana termuat sifat-sifat orang-orang munafik yang sangat banyak, sehingga sebagian para ulama ada yang menyebutnya surat Taubah ini sebagai surat Al-Munafiqun juga, surat Munafiqun yang besar, tapi ya surat yang lebih besar daripada surat Munafiqun yang ada di surat juz 28. Nah, jadi memang Allah Ta'ala itu menyebutkan tentang keburukan orang munafik yang jauh lebih besar, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka. Nah, diantaranya Allah sebutkan di sini, disebutkan oleh Syekh di sini, dinukilkan dari surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha untuk menipu daya Allah dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum. Namun sesungguhnya mereka itu tidaklah menipu melainkan diri mereka sendiri. Ya. Artinya apa? Tipuan mereka, tipu daya mereka yang mereka lakukan di dunia, yang mereka berusaha untuk menipu daya Allah dan kaum mukminin, maka akibat buruknya akan kembali kepada mereka. Ya, walaupun mungkin sebagian kaum muslimin ada yang tertipu dengan mereka, tetapi akibat buruknya hanya kembali kepada mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa ini, ikhwan? Penyakit liver, penyakit jantung, penyakit apa ini? Penyakit hati yang bentuknya apa? Ya, dalam Al-Quran disebutkan penyakit hati ada 2 tempat, di ayat ini surat Al-Baqarah, dan yang kedua di surat Al-Ahzab. Ya. Kalau yang di ayat surat Al-Ahzab, maka di sana disebutkan marad, penyakit hati yang berupa syahwat, karena berkaitan dengan wanita. Ya. Wanita itu diperintahkan untuk merendahkan suara mereka, karena khawatirnya kalau mereka bersuara yang mendayu-dayu akan menyebabkan orang yang punya penyakit tergoda. Ya, penyakit apa maksudnya? Syahwat. Sedangkan di sini syubhat. Penyakit syubhat. Ya, penyakit apa? Syubhat yang menjadikan keyakinan itu rusak. Ya, menjadikan keyakinan itu rusak. Ya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka Allah Ta'ala menimpakan atau menambahkan kepada mereka penyakit itu, ya, menambahkan penyakit kepada penyakit yang sudah ada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan karena mereka berdusta, disebabkan karena kedustaan mereka. Ya, ini orang-orang munafik. Ya, nah, jadi kemunafikan itu adalah sebuah penyimpangan yang sangat besar bahayanya. Ya, sangat besar sekali bahayanya, dan ini sudah disadari oleh orang-orang yang soleh zaman dahulu.
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, dia mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi. Aku telah menjumpai 30-an para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka itu mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Artinya mereka itu orang-orang yang mulia ya, para sahabat ini kan, orang yang jelas beriman kan, tetapi mereka merasa tidak aman dari apa? Kemunafikan. Oleh karena itu hendaknya kita pun jangan merasa aman dari kemunafikan. Lihatlah Hanzalah, dalam riwayat Muslim disebutkan kisah ya, Hanzalah pernah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi yang Hanzalah itu merasa sedih atau enggak enak gitulah. Lalu ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada apa denganmu wahai Hanzalah? Hanzalah kemudian mengatakan, Hanzalah telah berbuat nifak. Masya Allah, Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Masya Allah, sahabat ini ya. Terus ditanya oleh Abu Bakar, loh kok bisa gitu? Ada apa denganmu gitu kan? Apa sebabnya? Lalu dia menjelaskan, kalau saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, sehingga seakan-akan surga dan neraka di hadapan kita, iman kita bertambah kuat. Tapi ketika kita pulang ke rumah, maka kita bercanda, bermain-main dengan keluarga, dengan istri dan anak, seakan-akan kita lupa dari apa? Surga dan neraka. Apa respon Abu Bakar? Beliau mengatakan, saya juga sama. Saya juga sama. Ini apa? Beliau merasakan, oh iya, saya juga gitu ya. Berarti mungkin kita munafik itu ya. Takut seperti itu. Sampai akhirnya mereka datang ke Rasulullah SAW dan apa namanya? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan yakni istilahnya penentram jiwa gitu ya, dengan mengatakan, seandainya kalian itu bisa berada dalam keadaan seperti ketika kalian berada di hadapanku, selalu seperti itu di rumah, dimanapun kamu berada, keadaanmu seperti ketika kamu di hadapan saya, maka sungguh malaikat akan menyalami kamu. Menyalami dalam artian berjabat tangan dengan kamu. Ini ketika kamu baik di jalanan ataupun ketika kamu di tempat tidur, malaikat akan senantiasa menyalami kamu. Artinya apa? Artinya seorang manusia itu tidak bisa seperti itu gitu ya. Tidak bisa seperti itu kondisinya. Maka beliau mengatakan, walakin ya Hanzalah sa'atan. Akan tapi wahai Hanzalah, ada waktunya tersendiri. Ada waktunya sendiri-sendiri. Ya, ada waktunya sendiri-sendiri. Kalau memang waktunya ketika bersama dengan keluarga, maka silakan, selama tidak menyelisih apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang jelas ya, bukan tentang masalah saatan-saatan ini tadi yang kita fokuskan di sini, tetapi kita lihat bagaimana para sahabat mengkhawatirkan dirinya itu mengalami apa? Kemunafikan. Hanzalah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in, mereka semua mengkhawatirkan apa? Dirinya terjangkit kemunafikan. Sehingga di sini ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita yang sudah terbiasa ngaji jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman dari sifat-sifat buruk, dari perangai-perangai buruk, termasuk diantaranya adalah kemunafikan ini. Karena kemunafikan ini yakni apa namanya, sesuatu penyakit yang bisa mengenai dalam hati, walaupun orangnya itu secara lahiriah nampak orang yang soleh. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap kemunafikan ini. Ya, mudah-mudahan Allah tabaraka taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa benar-benar istiqomah di atas jalan yang lurus dan bisa menjauhi semua perkara-perkara yang bertentangan dengan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.